Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan ini kita kembali akan bersekutu dengan Tuhan di dalam persekutuan doa Kamis kita. Mari sama-sama kita menyiapkan hati terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kiranya Tuhan menyiapkan hati kami Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau dan membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan sediakan menolong supaya kami mengerti dan memahami akan firman-Mu dan bisa melakukan itu dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya diberikan satu tema dari buku Abraham Kuyper yang berjudul Menguatkan dan Meneguhkan, yang terambil di dalam Efesus pasal 3 ayat 16. Kita akan membaca bersama-sama ya. Efesus pasal 3 ayat 16. Mari kita menyimak bersama-sama. Aku berdoa supaya Ia menurut kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Saya ulangi. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Ini adalah perkataan Paulus yang diberikan pada jemaat Efesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada masa-masa ini, saya rasa kesehatan itu adalah sangat penting dan sangat berharga untuk kita semua. Hari ini saya akan bersama-sama mengajak kita untuk merenungkan firman ini tentang satu kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi yang sehat dan kehidupan pribadi yang menyenangkan itu adalah dambaan setiap orang. Pada kesempatan ini saya berikan satu ilustrasi ketika kita lagi liburan gitu ya, kemudian kita sibuk dengan pekerjaan kita sehari-hari dan kita ingin refreshing istilahnya, pastinya kita akan mencari tempat-tempat yang indah atau kalau kita suka rekreasi yang mendekat kepada alam. Mengapa kita selalu mencari seperti taman, kebun, kemudian gunung atau pantai, ketika kita refreshing bersama-sama dengan keluarga kita atau teman-teman kita? Karena ketika kita berrekreasi atau refreshing itu, pastinya kita ingin suasana yang menyenangkan, menyegarkan, dan kalau kita ke pegunungan, pastinya kita akan menghirup udara segar di sana, udara sejuk pegunungan yang menyehatkan paru-paru kita juga. Itu adalah satu hal yang menyenangkan dalam kehidupan kita ketika kita bisa rekreasi bersama teman atau saudara kita atau orang-orang yang kita kasih. Sama dengan kehidupan kita pribadi. Kalau kehidupan kita pribadi berhubungan dengan hal-hal yang bersih, maka semua kehidupan kita akan menyenangkan. Tetapi kalau kita hidup di dalam lingkungan yang udaranya kotor, ataupun tempat yang kotor, itu pasti kita akan merasa sesak nafas, atau mungkin kita merasa gerah, atau mungkin kita tidak nyaman di lingkungan seperti itu. Saya pernah tinggal di satu kos-kosan yang begitu bersih ya lingkungannya, tapi saya juga pernah tinggal di kos-kosan yang juga lingkungannya tidak terlalu bersih. Nah, itu mempengaruhi kinerja saya pada saat itu. Seakan-akan pulang dari kos itu, kalau kita merasa nyaman, kita mengerjakan tugas kita yang kita bawa pulang pun, itu kita akan merasa lega dan nyaman. Tetapi kalau kita tinggal di satu lingkungan yang mungkin ramai, kotor, dan tidak mendukung, pastinya kita akan semakin pusing. Ketika kita mengerjakan tugas, nggak masuk-masuk dan nggak bisa mengerjakan dengan baik. Demikian juga kehidupan kita secara pribadi dengan orang-orang sekitar kita ataupun dengan Allah.
Di dalam kehidupan kita, kita selalu dipengaruhi oleh lingkungan kita. Lingkungan yang bersih, lingkungan yang menyenangkan akan membuat hati kita juga nyaman. Tetapi lingkungan yang kotor itu juga akan membuat hati kita gerah. Dan mungkin lingkungan itu akan mempengaruhi kita. 80% atau 90% kehidupan seorang itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Demikian juga dengan kehidupan pribadi kerohanian kita. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang dewasa secara rohani, yang memiliki satu pengalaman iman yang begitu kuat dan indah bersama Allah, maka itu juga akan mempengaruhi kehidupan kita. Seperti Paulus dikatakan di sini di dalam Abraham Kuyper menuliskan, Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus. Dia berdoa kepada Tuhan supaya jemaat di Efesus ini diteguhkan dan dikuatkan oleh Roh Allah di dalam batin mereka masing-masing. Karena situasi dan kondisi jemaat Efesus pada saat itu juga tidak baik. Banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat, banyak sekali hal-hal yang menyimpang dari moral yang ada di sekitar kehidupan mereka pada saat itu. Sehingga Paulus begitu mengutamakan dan berdoa kepada Allah supaya jemaat di Efesus ini akan mendapatkan satu penguatan di dalam batin mereka, peneguhan di dalam batin mereka dari Roh Kudus, supaya mereka setiap hari akan merasakan kasih dan penguatan dari Roh Kudus itu sendiri. Bagaimanakah cara kita untuk senantiasa dikuatkan dan diteguhkan di dalam rohnya bersama-sama dengan kita dan Allah? Kita kembali kepada khotbah minggu kemarin yang saya sampaikan. Kehidupan doa dari setiap kita itu sangat penting. Karena doa itu bisa menyegarkan kerohanian kita. Keseimbangan antara moral dan emosi itu juga dipengaruhi dengan lingkungan kita. Jika hari-hari kita menyenangkan, maka kita akan mendapatkan hal yang menyenangkan. Tapi jika hari-hari kita merasa buruk dan tidak ada hal yang baik, maka itu pun akan mempengaruhi batin kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan doa di dalam orang-orang percaya itu bagaikan filter di dalam kehidupannya dan bagaikan kita mendapatkan satu kekuatan juga di dalam doa itu sendiri. Hubungan erat dengan Allah itu menentukan seluruh kehidupan kita. Semua orang di dalam dunia ini memiliki tujuan dan pilihan. Kalau kita memilih hidup dekat dengan Allah, seperti yang Daud katakan, aku akan tinggal lebih dekat dengan Allah, dan aku akan lebih lama tinggal dalam pelatarannya. Itu adalah pilihan Daud ketika dia ingin dikuatkan. Hubungan yang dekat dengan Allah itu menguatkan. Dan bagaimana relasi dengan orang-orang sekitar kita? Jika kita memiliki komunitas yang sehat, yang kuat, di dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Allah, maka kita juga akan bersama-sama dengan komunitas ini untuk menumbuhkan iman dan kerohanian kita masing-masing. Jadi kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, itu adalah kehidupan yang dekat dengan Allah. Kehidupan pribadi yang dikatakan oleh Paulus, yang ditulis oleh Abraham Kuyper di sini adalah hubungan pribadi antara Allah itu dengan kita di dalam kehidupan kita. Sehingga Paulus senantiasa setiap hari memohon dan berdoa supaya jemaat yang di Efesus pada saat itu dikuatkan dan diteguhkan. Karena hanya ada yang bisa menguatkan dan meneguhkan itu adalah Roh Kudus. Roh yang daripada Allah itu yang bisa menguatkan kita. Ketika kita dilibas oleh permasalahan-permasalahan, ketika kita memiliki satu pergumulan-pergumulan berat dalam hidup kita tidak bisa mengandalkan manusia. Hanya berharap kepada Allah, berserah kepada Allah, dan kuat di dalam iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Allah, itu yang akan menguatkan dan meneguhkan kita.
Oleh sebab itu saya katakan, mitra doa yang kita pilih itu adalah benar-benar orang yang memiliki hati yang ingin berdoa untuk orang lain. Itu adalah penting. Jadi kita hari ini juga membahas satu kehidupan yang baik, satu kehidupan pribadi yang menyenangkan. Itu adalah kehidupan pribadi yang dekat dengan Allah. Karena dengan dekat dengan Allah, kita bisa melakukan segala sesuatu itu dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Allah sendiri. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Paulus yang berdoa setiap hari memohon supaya kita dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus di dalam batin kita. Sama seperti Paulus mendoakan jemaat Efesus, demikianlah kita berdoa kepada Allah, supaya Allah pun setiap hari menguatkan dan meneguhkan kita, sehingga apapun yang menjadi permasalahan dan pergumulan kehidupan kita, kita akan mendapatkan sumber kekuatan itu yang daripada Allah sendiri. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadilah pribadi-pribadi yang kuat, yang teguh, bersandar hanya kepada Allah, dan dikuatkan di dalam Roh yang kudus bersama-sama dengan Allah. Persekutuan dengan Allah menguatkan kita semua. Mari kita saling mendukung, saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling meneguhkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan pada sore hari ini. Kami berkesempatan untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Hanya kepada-Mu lah saja kami memohon ya Tuhan. Berikanlah kami keteguhan hati, kekuatan di saat kami menghadapi berbagai masalah, sakit, penyakit, pergumulan, apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Baik itu kesehatan kami, perekonomian kami, rumah tangga kami, permasalahan relasi, bisnis, pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya Tuhan. Biar Tuhan sendiri akan menolong kami, untuk kami dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga akan memakai orang-orang yang bisa mendukung dan melengkapi kami, untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Biarlah kami juga memiliki hati yang betul-betul rindu Tuhan, untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Mampukan kami Tuhan, kuatkanlah kami, sertai kami dalam seluruh kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, hari demi hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.